Di sebuah kantor desa terlihat Dono duduk di kursi empuknya di ruang kepala desa yang rapi tapi terasa sepi. Di atas mejanya menumpuk berkas-berkas proyek desa yang belum tersentuh. Bosen banget, gak ada proyek baru, gak ada pembangunan. Terus aku tuh harus cari duit dari mana coba? Masa ya tiap hari cuma duduk bengong begini? Biasanya kan ada aja celah, proyek-proyek gorong-gorong lah, jalan desa rusak lah. Tuku lah, ini mah sepi bener, kayak kuburan. Tiba-tiba pintu ruangan diketuk dan masuk Siti, sekretaris desa. Pagi Pak Dono. Waduh, dari tadi saya lihat Bapak mondar-mandir kayak mau demo sendiri. Ada apa sih Pak? Lah, kamu juga lihat sih, desa kita itu sepi banget proyek. Nggak ada bahan buat digarap. Aku jadi bingung nih. Udah 2 minggu nggak ada pemasukan tambahan. Tabungan juga mulai menipis. Waduh, iya juga sih Pak. Tapi saya bawa kabar bagus nih. Tadi pagi saya dapat info dari warga. Katanya di ujung desa ada orang luar yang mau buka pabrik keripik. Tapi dia belum lapor ke kantor desa sama sekali Pak. Hah? Serius kamu? Ada pabrik mau buka tapi nggak melapor dulu ke pemerintah desa? Wah, ini dia rezeki nomplok yang ditunggu-tunggu. Iya Pak, saya juga langsung mikirnya ke situ. Masa sih? Dia pikir bisa semena-mena buka usaha tanpa kontribusi ke desa? Atau lebih tepatnya ke kita ya Pak? Haha, pinter kamu sih. Emang ini aku suka dari kamu. Selalu tahu kapan kita itu bisa ambil bagian. Yuk kita langsung cek ke sana. Jangan sampai keburu dia selesai bangun tuh pabrik. Siap Pak Dono. Map ini saya bawa buat formalitas aja, biar kelihatan kita beneran kerja. Tapi isinya dalamnya sih kosong. Cocok, yuk siapin motor dinas. Kita berangkat sekarang. Kali ini kita itu mainnya harus halus tapi tegas. Jangan sampai bocor ke wartawan. Tenang Pak, selama saya yang pegang jalur info, aman terkendali. Lagian saya juga dapat bagian kan? Dapat dong, mana mungkin aku lupa sama partner sejati. Ayo kita cuan dulu sebelum keburu dia jadi warga kehormatan desa. Halaman rumah Herman yang sedang berdiri di halaman rumahnya, di hadapan terdapat beberapa tandan pisang yang sudah matang. 30 tandan berarti kalau tiap tandan bisa dapat 2 kilo keripik. Lumayan bisa buat awal bulan. Kalau rame kita bisa tambah produksi, Rin. Iya Bang, aku juga semangat banget lihat hasil pisang kita bagus-bagus begini. Semoga usaha kecil kita ini bisa benar-benar jalan ya Bang. Amin, kita mulai pelan-pelan dulu aja ya. Toh ini juga usaha rumahan, gak perlu izin yang aneh-aneh kan. Ya kita bukan bangun pabrik gede juga. Tiba-tiba datang Dono dan juga Siti. Permisi, maaf, ini siapa yang bernama Herman? Saya dapat laporan kalau ada kegiatan pembangunan usaha di sini tanpa izin dari pihak desa. Iya, saya Herman Pak, tapi mohon maaf, ini bukan pembangunan proyek besar, cuma usaha kecil rumahan aja kok. Saya sama istri saya ini yang mengerjakan, nggak pakai pengawal juga. Justru itu masalahnya Pak. Anda itu orang luar, bukan warga asli desa ini. Membuka usaha tanpa koordinasi dengan pemerintah desa adalah pelanggaran, apalagi ini menyangkut produksi makanan. Tapi Pak, saya itu benar-benar nggak tahu kalau harus lapor. Ini pun baru tahap awal dan saya belum jualan keluar desa. Cuma nyoba produksi aja dulu Pak. Jangan banyak alasan. Kalau semua orang berpikiran kayak Bapak, bisa kacau nih sistem desa ini. Saya kasih 2 pilihan. Bayar kontribusi ke desa atau kami bongkar semua ini lewat aparat desa. Pak, mohon maaf, tapi kami benar-benar baru mulai. Nggak ada dana besar. Kami bahkan mulai dari hasil jual sawah kecil kami di kampung. Kalau memang berniat baik, harusnya tahu diri juga ya Bu. Peraturannya tetap peraturan. Jangan karena baru mulai, terus merasa bebas dari tanggung jawab. Baik Pak, kalau memang begitu aturannya, kami ikut aja. Tapi boleh saya tahu berapa yang harus saya bayar ke desa ya Pak? 20 juta rupiah. 20 juta? Pak, itu jumlah yang sangat besar untuk kami. Kami bahkan nggak punya uang sebanyak itu sekarang. Itu sama aja kayak minta kami itu gulung tikar sebelum mulai Pak. Kalau Bapak itu nggak bisa bayar, ya silahkan angkat kaki dari sini. Kami bisa langsung kirim tim buat meratakan semua ini. Saya kasih waktu sampai besok pagi, atau semua ini nggak akan ada lagi ya. Jangan Pak, tolong, jangan bongkar. Saya akan usahakan. Saya pinjam dulu dari saudara ya, atau jual motor saya. Tapi tolong jangan rusak usaha kecil ini ya Pak. Bagus, saya tunggu transferannya ya malam ini. Kalau lewat dari jam 9, anggap saja proyek ini tidak ada. Kami pamit dulu ya Pak Herman.
Kami masih ada banyak keluarga yang perlu kami bimbing hari ini. Bang, kenapa hidup di desa malah terasa seperti hidup di bawah penjajah ya? Mungkin karena perjanjiannya sekarang pakai dasi dan kursi empuk, Rin. Di sebuah lapak sayur sederhana tukang sayuran seorang pria bernama Mang Usup. Di depan berdiri dua ibu-ibu kampung yang sedang memilih sayur sambil bergosip. Assalamualaikum, sore semuanya. Waduh, sayurannya lengkap banget nih hari ini. Mang Usup, saya boleh ambil tomatnya ya? Waalaikumsalam Bu Nisa, sini tomatnya seger-seger loh. Tapi ya ampun Bu, Ibu udah denger belum soal Pak Herman? Iya bener banget, saya juga barusan dari rumahnya. Katanya baru kemarin dia didatengin langsung sama Pak Dono dan Bu Siti. Diminta bayar 20 juta Bu. 20 juta? Buat apa memangnya? Saya kira Pak Herman itu cuman buka usaha kecil-kecilan ya. Iya makanya katanya nggak lapor ke desa, terus dianggap melanggar aturan. Tapi masa iya sih cuman gara-gara jualan keripik rumahan aja disuruh bayar sebanyak itu? Wah, saya juga pernah kena kebegituan, Bu Nisa. Waktu saya mulai jualan keliling kampung pakai gerobak, tahu-tahu ditagih juga katanya buat isi lingkungan. Saya pikir buat administrasi RT, ternyata nggak ada bukti apa-apa. Iya betul, Bapak Ibu di sini udah banyak yang ngerasa ditekan begitu. Tapi mulai bagaimana ya? Nggak ada yang berani lawan, semua takut. Apalagi yang dihadapi kepala desa langsung. Apa iya segitunya? Tapi mungkin itu cuma salah paham aja ya Bu. Waduh, gak salah paham lah Bu. Pak Herman itu kan sampai pinjam sana sini dia belum bayar. Katanya sih, kalau nggak bayar uangnya mau dibongkar, usahanya juga mau dibongkar. Serem amat ya. Ih, cara-cara begitu. Saya tuh heran, kok bisa ya pejabat sekarang lebih galak dari debt collector. Bukannya bantu warga kecil, malah bikin makin susah hidupnya. Kasian ya Bu Nisa. Dia kan istri Pak Dono, masa suaminya digosipin gini di depan dia sendiri? Tapi mau gimana lagi? Fakta, lapangan emang nggak bisa dibungkus terus. Maaf ya semuanya, saya jadi nggak enak sendiri. Saya pulang dulu aja deh. Masih ada yang harus disiapkan di rumah. Makasih, Mang Usup sayurannya. Iya Bu, hati-hati di jalan ya. Kalau perlu tomat lagi tinggal bilang. Maaf ya Bu, kita nggak ada maksud apa-apa loh. Iya Bu, semoga nggak jadi pikirannya. Kita cuma ngobrol aja kok. Iya, nggak apa-apa kok. Saya pamit ya. Nisa pergi meninggalkan lapak sayur. Rumah Dono tampak duduk santai di sofa dari arah pintu depan. Nina pulang dengan raut wajah cemas dan juga kecewa. Bapak, aku tadi dari lapak Mang Usup belanja sayur. Tapi di sana aku dengar hal yang bikin aku kaget dan malu. Katanya Bapak minta 20 juta ke Pak Herman cuman karena dia buka usaha keripik rumahan. Bener nggak itu? Halah, ibu ini dengar gosip kok, langsung percaya aja. Itu urusan kantor desa, nggak perlu ikut campur Bu. Tapi aku ini istri kamu Pak. Dan aku punya hak tahu dari mana kamu dapat uang selama ini. Kalau semua yang dikatakan orang-orang itu benar, berarti selama ini kamu nyari nafkah dari cara yang gak halal, yang nyakitin orang lain. Udah ya, aku udah capek banget dengan ocehanmu itu. Kerjaanku itu berat, tiap hari ngurusin warga, rapat, dituntut ini itu. Sekali-kali aku tuh ambil sedikit dari situ, ya salahnya di mana toh? Kamu tuh nggak tahu apa-apa soal tekanan jadi kepala desa. Aku nggak butuh kemewahan Pak. Aku cuma pengen kita hidup jujur. Apa susahnya jadi orang baik? Hah, dasar perempuan cuma bisa ceramah. Aku mau istirahat, jangan diganggu ya. Saat di aula balai desa di depan duduk Dono dan juga Siti dengan wajah serius, datang seorang perempuan bernama Yani. Ia perwakilan dari pemerintah pusat yang membawa berkas dan sebuah map tebal. Selamat pagi, saya Yani dari Direktorat Infrastruktur Pedesaan. Hari ini kami menyerahkan desa bantuan sebesar 10 miliar rupiah untuk proyek pembangunan Monumen Pahlawan di pusat desa ini. Kami harap penggunaannya dilakukan secara transparan dan
tepat sasaran. Tentu Bu Yani, kami sangat berterima kasih atas bantuan besar ini. Desa kami sangat membutuhkan simbol perjuangan seperti monumen ini. Kami janji kami akan kelola sebaik mungkin. Iya Bu, kami akan kawal penuh proyek ini. Kami juga siap berkontribusi secara rutin untuk laporan perkembangan pembangunan. Baik, ini berkas dari rincian dana serta jadwal pembangunannya. Kami akan lakukan evaluasi rutin tiap bulan. Saya pamit dulu, semoga lancar ya Pak Dono, Bu Siti. 10 miliar Sid, gede banget ini. Ini proyek emas Sid. Kita ambil aja 7 miliar bersih. Sisanya cukup lah buat bangun tugu ala kadarnya. Yang penting ada bentuknya. Haha, mantap. Sisanya masuk ke rekening. Perjuangan kita itu siap-siap kaya mendadak Sid. Siap Pak Dono, ini baru namanya rezeki proyek. Seorang pemahat patung desa bernama Pak Wira merapikan cetakan dasar. Datanglah kemudian Dono dan juga Siti. Siap Pak Wira, ini saya datang bawa dana buat pembangunan patung monumen yang Bapak kerjakan. Oh iya Pak Dono, terima kasih sudah datang langsung. Jadi saya itu sudah ukur untuk ukuran patung yang tinggi dan kokoh sesuai permintaan desa. Dibutuhkan cukup banyak semen, besi dan juga pasir halus. Udah, saya itu nggak mau dengar teknis ribet. Pak Wira, ini saya kasih dana proyek 3 miliar rupiah, udah cukup itu? Maaf Pak Dono, tapi ini dana nggak cukup sama sekali. Apalagi untuk patung besar seperti yang diminta. Harga semen sekarang juga naik, belum lagi logistiknya. Lah terus kenapa? Masa patung doang butuh segalanya serba premium? Kalau nggak cukup semen ya akalin aja pakai bahan lain kayak tanah liat, kayu keras, bebas. Yang penting jadi. Dan bisa difoto pas peresmian. Tapi ini proyek resmi dari pemerintah pusat kan Pak? Masa hasilnya nanti asal-asalan? Pak Wira, saya itu nggak mau dengar alasan lagi ya. Saya itu udah turunkan dana, laksanakan aja. Kalau nggak sanggup ya saya cari pemahat lain, titik. Proyek patungnya pun sudah jadi, namun bahan patung terlihat rapuh karena ternyata dibuat dari tumpukan kardus dan disemen tipis. Dono datang bersama Siti, wajahnya penuh antusias, namun saat mendekat ekspresinya berubah drastis. Astagfirullahaladzim, ini apaan sih? Ini bukan patung pahlawan, ini Ultraman. Dan ini banyak kardus semua. Ya ampun Pak, ini beneran gak masuk akal. Masa patung momen nasional dari kardus? Nah, Pak Dono sampai datang juga akhirnya. Gimana, bagus toh patungnya? Ketinggian udah sesuai, 8 meter lebih. Pak, bagus apaan Pak Wira? Ini bahannya kardus, wajahnya Ultraman. Saya akan minta patung pahlawan nasional, bukan jagoan Jepang. Loh, saya disuruh bikin besar kokoh dengan dana seadanya. Sampai nggak bilang pahlawan mana? Nggak ada referensi juga. Ya, saya kira ini pahlawan masa depan. Pak, gimana ini? Nanti laporan ke pusat bakal kacau. Bisa-bisa kita yang diperiksa. Udah cepat foto sekarang, ambil dari sudut yang bagus, yang kelihatan tinggi aja, biar buat laporan. Urusan bentuk bilang aja nanti sesuai kearifan lokal. Pak Wira tersenyum tipis, lalu kemudian pergi meninggalkan lokasi. Dono dan Siti sibuk mengambil foto. Beberapa hari kemudian, karena pemerintah pusat tahu kalau proyeknya berhasil, kemudian pemerintah pusat memberikan Dono satu lagi proyek pembuatan patung monumen. Selamat pagi Pak Dono. Kali ini kami membawa kabar baik lagi. Pemerintahan pusat memutuskan untuk membangun momen wisata baru di desa ini. Letaknya di pinggir pantai. Bentuknya patung lumba-lumba sebagai simbol kekayaan mamalia laut di daerah ini. Wah, luar biasa sekali Bu Yani. Desa kami memang terkenal dengan lumba-lumba yang sering muncul di laut. Ini kehormatan besar loh. Kami percayakan pelaksanaannya ke Bapak lagi. Seperti proyek sebelumnya, dana yang kami berikan sama 10 miliar. Saya harap hasilnya bisa lebih maksimal kali ini. Tentu Bu Yani, kami sudah belajar banyak dari proyek sebelumnya. Kami pastikan momen kali ini akan lebih bagus dan representatif. Baiklah, ini berkas-berkasnya. Kami tunggu proses laporan pertama bulan depan. Saya pamit dulu. Halah, 10 miliar lagi masuk sih. Kita ulangi strategi lama ya. Ambil 7, sisa 3 buat pura-pura bangun.
Siap Pak Dono. Yang penting bentuknya mirip dikit lah sama lumba-lumba. Sisanya mah biar kreativitas tukang lokal. Asal bisa difoto dan ada tulisan monumen lumba-lumba, udah cukup. Wisatawan juga paling foto doang, nggak nanya detail bahannya. Dono kemudian pergi dan datang ke rumah Pak Wira untuk meminta membuat patung lagi. Pak Wira, kami datang lagi. Kali ini ada proyek patung lumba-lumba di pantai. Kami percayakan ke Bapak seperti sebelumnya ya. Maaf Pak Dono, saya nggak bisa. Dana yang kemarin saja tidak cukup. Hasilnya juga saya malu. Sekarang mau bikin lagi, tapi anggaran yang dikasih ke saya juga sangat kecil. Saya nggak sanggup. Lah, Bapak kan udah pernah ngerjain. Sekarang tinggal ulang aja. Masalah dana itu urusan belakang. Saya nggak mau kerja salah-saran lagi. Nama saya ikut tercemar. Saya seniman, bukan tukang bohong. Dengar ya Pak Wira, kalau Bapak nolak jangan salahkan saya kalau nanti izin bengkel Bapak ini saya cabut. Bahkan bisa saya sebar kalau Bapak itu dulu bikin patung Ultraman itu tanpa seizin desa. Baiklah, saya kerjakan, tapi ingat saya hanya ikut perintah. Nah gitu dong, nanti Siti yang urus teknis dan bayarannya. Pastikan bentuknya mirip lumba-lumba ya. Beberapa bulan kemudian pada suatu malam turun hujan yang sangat deras. Keesokan harinya warga terkejut dengan patung monumen yang telah dibangun ambruk hanya dari hujan semalam. Dari celah patahan terlihat tumpukan kardus yang remuk, berserakan bersama campuran semen tipis, dan suasana kemudian mulai sangat gaduh. Astagfirullah, itu apa di dalam patungnya? Serius ini? Itu kardus semua? Ya Allah, patung segede gaban gitu ternyata isinya cuma kardus-kardus bekas. Kirain full beton atau semen. Lah nggak bisa, ini yang katanya dikerjakan pakai dana 10 miliar itu toh. Hasilnya kayak kerajinan anak SD begini. Ya saya juga baru tahu ini Pak. Padahal waktu peresmian kemarin kita semua diundang di foto-foto pula. Ternyata cuma tempelan luar doang. Jangan-jangan ada yang mainin dana ya. Coba tanya langsung ke tukang yang bikin patungnya itu. Ada apa ini ramai-ramai begini? Saya nggak salah kok, saya cuma mengerjakan sesuai perintah saja. Pak, ini patung isinya kardus semua. Ini proyek katanya dana 10 miliar loh Pak Wira. Apa? 10 miliar? Saya cuma dikasih 100 juta untuk bikin patung ini. Bahkan saya sempat nombokin sendiri buat beli lem dan juga cat. Loh, berarti Pak Dono yang markup dananya dong. Astagfirullahaladzim. Wah, kalau begini caranya nggak bisa dibiarkan. Kita harus laporkan ke pemerintahan pusat. Ini sudah penipuan. Ayo semua kita kumpulkan bukti foto-foto ini semua, terus kita bawa ke balai desa buat laporan resmi. Ya, ini udah bukan kesalahan teknis, ini manipulasi dana, harus diusut tuntas. Para warga langsung marah. Sebagian warga pergi melaporkannya ke pemerintah pusat dan sebagiannya lagi langsung menuju kantor desa untuk melakukan protes ke Dono. Pak Dono, keluar. Kami minta penjelasan sekarang juga. Kenapa patung monumen dibangun pakai kardus? Dana 10 miliar itu kemana, hah? Ini sudah kelewatan Pak Dono. Kami semua rakyat kecil, tapi duit kami dipermainkan begitu saja demi kepentingan pribadi. Kami minta tanggung jawab. Kembalikan semua dana, turun dari jabatan sekarang juga sebelum kami lapor lebih jauh. Hei, kalian ini kenapa sih ribut-ribut? Nggak ada bukti valid kalian itu nuduh-nuduh aku korupsi. Seenaknya, ini kantor desa bukan pasar. Bukti sudah kami pegang Pak Dono. Kami semua lihat sendiri isi patung itu, kardus. Masa bangun pakai kardus dari anggaran miliaran? Pak Wira juga bilang dia itu cuma dikasih dana 100 juta. Itu pun nggak cukup untuk proyek sebesar itu. Lalu sisanya kemana? Pak Wira itu pemahat biasa. Mana bisa percaya omongan dia 100%. Kalau itu jangan mudah termakan provokasi dong. Tiba-tiba Bu Yani datang dengan wajah marah dan juga serius. Selamat siang Pak Dono. Kami datang karena laporan masyarakat desa ini. Setelah kami cek dokumen dan survei lapangan, terbukti bahwa proyek momen desa ini tidak sesuai dengan laporan yang Bapak kirimkan ke pusat.
Waduh Pak, ini serius. Kita bisa kejar hukum kalau sampai diproses. Mohon maaf Bu Yani, saya rasa ini hanya kesalahpahaman teknis saja, tidak ada niat menyelewengkan dana kok. Kami temukan banyak kejanggalan Pak, termasuk perbedaan besar antara anggaran dan hasil, bukti visual pengakuan warga, serta laporan teknis. Semuanya sudah cukup kuat. Sekarang terbukti kan, jangan lagi bilang kami itu nggak punya bukti. Kami minta Pak Dono dicopot hari ini juga. Suasana semakin panas karena Dono masih saja mengelak dan tidak mau mengakui kesalahannya. Sudah cukup, kalian semua ini keterlaluan. Aku bersumpah demi langit dan juga bumi, kalau memang aku itu pelaku korupsinya, sekarang juga aku dikutuk jadi batu. Astagfirullah Pak Dono, jangan main-main sama sumpah begitu. Itu serius. Iya Pak, jangan nyebut-nyebut kutukan segala kalau memang Bapak nggak yakin dengan diri sendiri. Lah, ini kok malah ngancam diri sendiri. Nanti kalau kejadian, nyesel loh Pak. Seketika langit berubah mendung, angin berhembus kencang, suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Astagfirullah, itu petir Pak Dono. Cepetan masuk ke dalam. Jangan berdiri di situ. Bapak, mundur cepat. Lagian gak beres. Awannya gelap banget. Pak Dono, jangan keras kepala. Ini sudah bertanda. Jangan menantang sumpah sendiri. Dalam sekejap petir menyambar keras tepat ke arah Dono. Dan Dono seketika berubah menjadi patung batu. Ya Allah, itu Pak Dono. Dia jadi batu beneran. Astagfirullah, jangan-jangan sumpahnya tadi benar-benar didengar langsung sama langit. Ini pelajaran buat kita semua. Jangan main-main dengan sumpah, apalagi kalau hatinya memang kotor. Sejak kejadian itu, Dono yang berubah menjadi batu dijadikan sebuah monumen di depan kantor desa dan digunakan sebagai pengingat. Dulu dia yang pimpin desa, sekarang jadi pengingat buat semuanya, supaya nggak serakah. Semoga kepala desa berikutnya bisa ambil pelajaran, jangan ulangi jejak yang sama. Iya, sekarang warga kalau lewat sini pasti ingat bahwa uang rakyat bukan buat dimainin.